Baik di tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten kota saat ini, paradigmanya adalah jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum sehingga selengkapnya norma Aquo berbunyi, berusia paling rendah 40 tahun atau pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Lebih lanjut, ketentuan pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 2017 sebagaimana dimaksud dalam putusan Aquo berlaku mulai pada pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024 dan seterusnya. Hal ini penting ditegaskan Mahkamah agar tidak timbul keraguan mengenai penerapan pasal Aquo dalam menentukan syarat keterpenuhan usia minimal calon presiden dan wakil presiden sebagaimana rumusan dalam amar putusan Aquo. Oleh karena itu, terhadap pemaknaan norma pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 2017 penting bagi Mahkamah untuk menegaskan bahwa dalam hal terdapat dua putusan yang menyangkut isu konstitusional yang sama, namun karena petitum yang tidak sama dalam beberapa putusan sebelumnya dengan perkara Aquo sehingga berdampak pada amar putusan yang tidak sama, maka yang berlaku adalah putusan yang terbaru. Artinya, putusan Aquo serta-merta mengesampingkan putusan sebelumnya. Ihwal pemahaman ini sejalan dengan asas lex posterior derogat legi priori. Dengan demikian, tafsir konstitusional dalam putusan Aquo mengesampingkan putusan yang dibacakan sebelumnya dalam isu konstitusional yang sama, dan putusan Aquo selanjutnya menjadi landasan konstitusional baru terhadap norma pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 2017 yang berlaku sejak putusan ini selesai diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum vide pasal 47 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, ternyata norma pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 2017 telah jelas menimbulkan ketidakadilan yang intolerable. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, norma pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 2017 haruslah dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak memenuhi pemaknaan yang akan dituangkan dalam amar putusan Aquo. Dengan demikian, pemaknaan Mahkamah tersebut tidak sepenuhnya mengabulkan permohonan pemohon secara keseluruhan sehingga permohonan pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian. Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan oleh Mahkamah karena dinilai tidak ada relevansinya. Konklusi, berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan. 1. Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan Aquo. 2. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Aquo. 3. Permohonan pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya, amar putusan mengadili: 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6109 yang menyatakan berusia paling rendah 40 tahun bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai berusia paling rendah 40 tahun atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk
pemilihan kepala daerah. Sehingga pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum selengkapnya berbunyi, berusia paling rendah 40 tahun atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Alasan berbeda, concurring opinion, dan pendapat berbeda, dissenting opinion. Terhadap putusan Mahkamah Agung, terdapat alasan berbeda dari dua orang hakim konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Eni Nurbaningsih dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmik PFOE, serta terdapat pula pendapat berbeda, dissenting opinion dari 4 orang hakim konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Hakim Konstitusi Saldi Isra, Hakim Konstitusi Arif Hidayat, dan Hakim Konstitusi Suhartoyo yang menyatakan sebagai berikut. Alasan berbeda dari Hakim Konstitusi Eni Nurbaningsih. Dipersilakan Yang Mulia. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.